Shalom, jemaat kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita saat ini dalam keadaan baik, sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur jemaat kasih Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam ibadah pada pagi hari ini, Minggu tanggal 18 Juli 2021. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing karena aturan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan kita berharap minggu ini adalah minggu yang terakhir, sehingga minggu depan kita sudah bisa kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat kasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ini waktunya kita akan bersama-sama belajar merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau pertemukan kembali untuk kami bersama-sama beribadah. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi kesungguhan kami dalam kami beribadah kepadamu. Karena kami percaya kita ada di dalam hadirat Tuhan yang sama. Terima kasih Bapa, sebentar akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami mengerti isi hati. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap manusia di dalam hidupnya akan selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur di waktu malam akan selalu menghadapi pilihan-pilihan. Ketika bangun pagi sudah diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah mau langsung ke kamar mandi? Apakah mau bersaat teduh? Apakah mau ke dapur? Apakah mau langsung ke ladang? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu tergantung pilihan kita. Kita mau melakukan yang mana terlebih dahulu. Di masa pandemi ini, kita pun diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Apakah kita memilih untuk memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan, anjuran dari pemerintah, anjuran dari PGI, anjuran dari BKSAG, dan anjuran dari sinode kita, sinode GKJTU? Apakah kita mau mengambil pilihan tidak usah pakai masker? Saya sehat kok. Yang kedua, di masa pandemi, kita diperhadapkan dengan pilihan apakah kita tetap rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau tidak. Kita juga diperhadapkan dengan ataukah kita akan memilih menjaga jarak dengan orang lain atau tidak. Itu semua pilihan-pilihan, dan yang memutuskan adalah kita sendiri. Untuk itu, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Demikianlah firman Tuhan.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak, Ibu, dan sidang jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita juga diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Ketika kita mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan yang berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu pilihan yang ada di depan mata kita. Ketika kita mengalami berbagai persoalan, ketika kita mengalami letih lesu dan berbeban berat, apakah kita mengambil pilihan, mengambil keputusan untuk memilih datang kepada Yesus supaya dapat kelegaan, atau kita mengambil keputusan memilih untuk tidak datang kepada Yesus? Pilihan ada di tangan kita. Ketika kita mendengar atau membaca firman Tuhan tentang bersyukurlah dalam segala hal, apakah kita akan memilih bersyukur ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita? Atau kita lebih memilih untuk menggerutu, memilih marah-marah kepada Tuhan? Itu pilihan ada di tangan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya kita mengampuni musuh-musuh kita, itu pilihan. Apakah kita mengambil keputusan untuk memilih mengampuni sesuai dengan firman Tuhan, atau kita memilih kita dendam, kita membenci orang-orang yang bersalah kepada kita? Pilihan ada di tangan kita. Ketika kita menerima firman Tuhan tentang ketaatan, apakah kita memilih mengambil keputusan untuk taat atau tidak taat? Pilihan ada di tangan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan tentang kesetiaan, apakah kita memilih mengambil keputusan untuk setia
atau tidak. Pilihan ada di tangan kita. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat kasih Tuhan, pagi hari ini kita mendapatkan nilai-nilai yang sangat membangun kita, di mana Maria memilih untuk dekat dengan Tuhan, untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Maria memilih bagian yang terbaik. Artinya apa? Tuhan lebih menilai itu yang terbaik ketika kita semua lebih memprioritaskan Tuhan dibanding kegiatan-kegiatan yang lain. Lebih mengutamakan Tuhan, lebih untuk dengar firman Tuhan dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Ada yang baik, ada yang terbaik. Dan ketika kita memilih duduk diam di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan, saat itu adalah yang terbaik di dalam penilaian Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan. Ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, kita akan mendapatkan kedamaian. Dan ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, kita mendapatkan ketenangan. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat kasih Tuhan, marilah di masa pandemi ini yang belum selesai, bahkan semakin menakutkan, semakin mengkhawatirkan, banyak berdiam diri, duduk di kaki Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, untuk kita bisa melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Supaya kita punya kekuatan untuk melewatinya bersama dengan keluarga kita masing-masing. Sehingga ketika kita ada di masa-masa sulit ini, kita tetap bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan, untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama, bersyukur atas firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami di dalam kami menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Ketika kami ada di dunia ini, ketika kami bangun pagi sampai menjelang tidur di waktu malam, kami akan diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kami percaya ketika kami dekat kepadamu, maka Engkau akan menunjukkan hal-hal apa yang harus kami lakukan. Ketika kami datang kepadamu seperti Maria yang duduk diam di kakimu, kami akan beroleh kekuatan, kami beroleh ketenangan, kami beroleh kedamaian, dan kami beroleh kelegaan. Sehingga ketika kami sekarang ada di masa-masa yang sulit ini karena pandemi COVID-19, kami tetap bisa berjalan, tetap bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tanamkan firman-Mu dalam hati setiap sidang jemaat-Mu, sehingga bertumbuh dalam hati mereka semua dan berbuah dalam hidup mereka semua.
sehingga hidup kami semua warga jemaat-Mu ya Tuhan, hidup mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pesan saya, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan itu semua untuk kebaikan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.